apa yang telah terucapkan dalam niat ya, itu harus dilaksanakan lah. Maka itu sebelum berucap, kalau orang dulu ya, leluhur kita itu berpikir dulu atau bertirakat dulu baru mengucapkan. Jadi seia sekatalah. Kalau dikaitkan dengan Pak Kiai ngendika, mungkin jangan sampai kita punya janji yang tidak ditepati, sebab apa yang telah terlesan itu mesti terlaksanakan lah. Terus saya akan mengatakan sanksi daripada kaum yang ngoweh niat lah. Niat urip neng alam dunia, kalau kata Pak Kiai kon ngibadah, apa cukup ngibadah toh? Bangsa ini telah ngoweh niat dari merdeka, anti kapitalis dan anti imperialis ya, anti kapitalis, anti imperialis. Sekarang sudah berubah niat menjadi negara maju, tidak maju tapi malah kemajon, kan seperti itu, kemajon terhadap leluhurnya lah. Ini kasus nyata. Jadi bangsa ini telah kemajon, tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara maju karena rekomendasi dari leluhur itu adalah tapi ulo salam yo atur bagyo wisukon santoro. Sugeng dalu Ki. Sugeng dalu. Salam mulia. Nggih, salam mulia. Nggih nuwun sewu Ki, kula niki waryaka, kula kadang saking kawruh setunggal kula sinau dados penghayat sak menika dulur-dulur. Niki nuwun sewu Ki, kula ajeng tanglet babagan kados pundi menawi badhe niat dados tiyang penghayat utawi tiyang Jawa kang kajeng ngertosi jawinipun. Makaten Ki, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terjawab sebisane nggih. Nggih, monggo. Sesaget-saget kula. Oh, wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Nek cara wong Jawa niku wong kula dalang nggih ngaturaken sugeng rawuh atas rawuhipun dari warga penghayat Kawruh Hak ya, yang diketuai oleh Ki Martoyo kalau nggak keliru itu. Sumartoyo. Nggih, Sumartoyo. Saya tahunya Pak Martoyo. Dulu kenal saya itu tahun 2004 kalau nggak keliru. Ya, itu dalamnya Ayam Malas kan nggih. Sakidul Karangsengis napa nggih? Lah, itu dulu pengikutnya Romo Warsontani kalau nggak keliru. Nah, terus Romo Warsontani itu ada Jengkarsari, ada apa itu banyak. Nah, di situ lah saya juga sempat dolan atau silaturahmi ke dalamnya Pak Martoyo, dan beliau orangnya baik. Saya katakan orangnya itu sungguh-sungguh, artinya saya nggak boleh mengatakan baik ya. Namun Pak Martoyo itu termasuk orang yang sungguh-sungguh. Nyatane waktu saya itu di Gunung Selok tahun 2010, saya wayangan Sabdo Palonagih Janji, beliau juga entah jaluk, entah utang, entah apa, memberikan support, dan saya membuat apa rumah di atas pohon untuk tirakat 40 hari, beliau juga mensupport. Saya memperbaiki jalan, beliau juga mensupport. Artinya saya tahu persis kondisinya. Beliau juga orang yang pas-pasan, tapi tetap pula mau mendukung tindakan nyata daripada kita semua ya. Sebab sekali lagi saya mengatakan ya, yang jenenge wong Jawa itu aja ngasih kenyas godong tok, kemranyas lambene tok. Apalagi kita memikul beban yang luar biasa, bukan beban ya, kewajiban yang luar biasa, melestarikan budaya adiluhung. Sudah kena ngonek-ngonek atau kena upatane wong tua, atau kena bukan upata, kena taruhlah sabdane orang tua kita dulu bahwa besok tembe itu ono Jowo ilang Jawane. Lah saya tertarik dengan pertanyaannya Mas Waryoko ya, Waryoko dari Tritih, ini jauh dari Tritih menuju ke Ayam Malas, lalu ke Brani, lalu berkunjung ke tempat saya. Ya, saya terima kasih. Ini rumah singgah, ini bukan rumah saya ya, rumah singgah termasuk rumah keluarga yang saya tempati untuk persinggahan saya lah. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Niat dadi wong Jawa itu, pedomane wong Jawa itu wika-wiku sabda
Sabdo Pandito Ratu. Sekali lagi, ini nggak ada di bahasa Inggris, ini nggak ada di bahasa Amerika, adanya di bahasa Jawa. Wika-wiku Sabdo Pandito Ratu. Nah, wika-wiku Sabdo Pandito Ratu, apa yang telah terucap harus dilaksanakan, termasuk juga mbabare Sabdo Palonaki janji ini telah terucap harus dilaksanakan lah. Selama ini rata-rata hanya omong saja atau kenyas godong tok gitu loh, termasuk saya nggak punya apa-apa ya, Mas Waryoko tahu sendiri, tapi saya tetap melangkah ngelakoke wahyu nitise wahyu Ratu Adil umpamanya, dan itu ragatnya nggak sedikit, bisa di cross check besok dilihat dengan riksani gitu. Kira-kira kalau kelas teratakan Joko Tarub itu 50 juta saya habis nggak? Ya kan? Itu karena kelas pelayanan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Jangan paham sendiri, termasuk biasa dipakai oleh Pertamina kan, instansi dan sebagainya, kabupaten dan sebagainya. Jadi terataknya tuh saya nggak mau abal-abal, karena secara kebetulan beliau Joko Tarub itu Pak Narjo itu juga masih adik ibu saya, jadi dilala saling mensupport. Tapi untuk teratakannya saja itu bangsa 35-40, kalau orang umum itu paling enggak itu 60 juta habisnya gitu loh. Nah ini nyata, jadi itu penting sekali. Kembali lagi, pedoman untuk ngelakoni kejawen itu ya wika-wiku Sabdo Pandito Ratu. Nah lalu saya akan mengatakan, kalau sudah niat untuk melakoni kejawen, artinya melaksanakan jadi penghayat itu, wika-wiku Sabdo Pandito Ratu, ojo pisan siro ngowaih niat. Nah, kembali lagi ya Mas Waryoko, jadi kalau Jawa itu pedomannya adalah wika-wiku Sabdo Pandito Ratu sakecap tan keno malelo, kalau dalam kino ngendika itu. Jadi apa yang telah terucapkan dalam niat ya itu harus dilaksanakan lah. Maka itu sebelum berucap, kalau orang dulu ya leluhur-leluhur kita itu berpikir dulu atau bertirakat dulu baru mengucapkan. Jadi seia sekatalah. Kalau dikaitkan dengan Pak Kiai ngendika, mungkin jangan sampai kita punya janji yang tidak ditepati, sebab apa yang telah terlesan itu mesti terlaksanakan lah. Terus saya akan mengatakan sanksi daripada kaum yang ngowaih niat lah. Niat urip neng alam dunia, kalau kata Pak Kiai kon ngibadah, apa cukup ngibadah toh? Manusia tidak cukup untuk ibadah. Namun kalau di Jawa secara terang-terangan netepi darmaneng wajib ya. Netepi darmaneng wajib ya berdharma. Berdharma itu ya melakukan untuk kebajikan untuk dirinya dan untuk orang lain begitu. Lah apa itu amal? Saya pernah mendapat petunjuk, ngamal itu adalah segala tindakan, segala perbuatan yang manfaatnya sama sekali tidak untuk dirinya. Itu kata guru saya loh ya, guru patuh saya. Lah saya akan menguraikan sedikit bahwasanya hati-hati orang ngowaih niat ya, artinya niatnya kita netepi darmaning wajib, jangan sampai berubah niatnya, mohon maaf, ngolet duit, ngolet banda, ngolet dunya, ngolet kekuasaan. Ini sudah menyimpang sama sekali. Kalaupun dalam darmaning wajib itu kok kita diberi kewenangan ya, atau taruhlah kewenangan, kalau kekuasaan, kuasa ada di tangan Tuhan, namun kewenangan itu kan bersifat sementara, jadi tidak hadigang, hadigung, hadiguno. Ketika kita mendapat sebuah anugerah dalam perjalanan darmaning wajib ini, yaitu takut atas ngowaih niat. Lah, saya akan menyampaikan sanksi daripada ngowaih niat yang urip dari darmaning wajib ke yang lain, dari nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara ke yang lain. Artinya begini, saya menyampaikan bahwa jenengan niat belajar atau mendalami kawruh hak, kawruh kejawen gitu aja lah. Itu harus sungguh-sungguh, jangan sampai berubah. Nanti kalau mohon maaf ada yang mempengaruhi bahwasanya nanti kalau kamu di sana kalau nggak ada kantongannya, umpamanya sholat umpamanya, nanti amalmu akan ubah, nanti kamu terus terpengaruh. Mas Waryoko nanti terpengaruh. Ini nggak boleh yang demikian, maksudnya jangan sampai ngowaih niat ya, menurut keyakinannya Mas Waryoko, yaitu keyakinan Mas Waryoko, jangan sampai di jalan dicegal lalu kena pengaruh menggok lah. Itu hukum daripada sekali lagi orang ngowaih niat
niat ya, satu itu bingung. Bangsa ini telah ngoweh niat dari merdeka anti kapitalis dan anti imperialis ya, anti kapitalis, anti imperialis. Sekarang sudah berubah niat menjadi negara maju, tidak maju tapi malah kemajon, kan seperti itu, kemajon terhadap leluhurnya. Lah ini kasus nyata. Jadi bangsa ini telah kemajon, tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara maju karena rekomendasi dari leluhur itu adalah sejahtera bersama sesuai ukurannya. Buat apa maju kalau rakyatnya nggak sejahtera? Lah ini yang mesti kita pahami lah. Saya akan menyampaikan bahwa hukum orang ngoweh niat yang urip dari darmaning wajib berubah menjadi niat yang lain, dari nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara kok berubah ke yang lain. Satu itu hukumnya bingung. Bangsa ini sedang bingung nggak? Bangsa ini sedang bingung karena ngoweh niat dari niat anti kapitalis dan imperialis lalu berubah menjadi konsep negara maju gitu loh. Lah, yang kedua kalinya linglung ya, linglung itu ya ibaratnya nggak tahu utara, nggak tahu selatan, ya linglung, bingung. Di atas bingung itu adalah linglung. Lah, lalu di atas linglung adalah gemblung. Lah, sekarang sudah kenang onek-onek taruhlah zaman edan. Lah, sekarang berarti bangsa ini bangsa sudah gemblung alias edan gitu loh. Lah, kita sebagai yang punya amanat ya, artinya yang merasa teramanati kayak Mas Waryoko, kayak kita berkewajiban untuk mengembalikan statement dari yang gemblung menjadi yang waras gitu loh. Bagaimana kita bisa mengembalikan ya warga ini, diri kita ini, warga ini, bangsa ini kembali ke relnya revolusi, kalau anunya relnya kemerdekaan, ya itu adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang tidak hanya di bibir saja. Lah sekarang mohon maaf ya, rata-rata bercerita kebaikan ya, bercerita amal itu banyak banget di panggung-panggung gitu, banyak banget Mas Waryoko ya kan. Mungkin ya dalang-dalang kelihatannya cerita baik, namun ketika melaksanakan kebaikan, lah ini yang berat. Karena apa? Pelaksanakan kebajikan ini perlu modal, pelaksanaan kebajikan ini perlu jiwa yang besar, pelaksanaan kebajikan ini adalah perlu pengorbanan. Lah rata-rata tidak mau berbuat baik, tidak dipuji, berhenti, berbuat baik tidak diberi, berhenti, rata-rata demikian. Lah kalau saya menuruti baik lingkungan, keluarga maupun yang lain, saya sudah ngoweh niat, umur saya sudah 54 tahun ya, 54 menginjak 55, manakala saya itu tidak kuat mentalnya, taruhlah itu sudah mundur. Karena apa? Saya mesti ikut dengan Papais dunia, karena saya juga punya keturunan satu-satunya Kabul Utama Dharma Wasesa. Lah ini yang taruhlah kadang menggoda iman saya untuk tergiur kepada Papais dunia. Namun kesunyatanya sekarang kan zaman sudah hancur-hancuran ya, hancur-hancuran mentalnya, moralnya, ekonominya, budayanya sudah hancur-hancuran. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Dan yang lebih lagi, saya takut ngoweh niat ya, mok nanti saya bingung, lalu linglung, lalu gemblung. Lah kalau sudah gemblung ya sudah mondar-mandir nggak karuan. Lah saya mengantisipasi itu. Semoga kita itu ya terpanggil untuk mengembalikan jati diri, jangan sampai kita ngoweh niat ya. Niat kita itu untuk ngibadah. Kalau dulu nggak ada orang bekerja, adanya orang makaryo atau nyambut karyo. Lah sekarang taruhlah bekerja nominalnya adalah upah. Lah kalau dulu makaryo tumandang gawe, nggak ada orang nganggur ya kan. Namun kalau sekarang nominalnya adalah kerja di mana. Kalau nggak kerja nggak dibayar. Kalau dulu ada orang kerja diketawain tetangga. Tahun 70-an saya masih ingat. Tahun 70-an kalau orang yang dagang tenaga atau kerja mau bekerja manakala ada rupiahnya itu ditertawai sama tetangga. Namun sekarang kalau yang nggak kerja ya itu yang ditertawai. Tapi zaman dulu itu orang memayu gayuning bawono secara sesama. Lah sekarang memayu gayuning bawono atau ingin membuat kemaslahatan umat kalau kata Pak Kiai itu ya sekarang sendirian seolah-olah. Lah karena apa? Sekarang sosok umpamanya ini presiden, dikasih kata umpama mau saya dituntut. Presiden memotong sapi satu berat 1 ton saja orang se-Indonesia tahu semua, ya kan? Lalu umpamanya kalau ada pejabat umpamanya seorang DPR umpamanya ya memberikan dana aspirasi bukan dana pribadi saja udah sekampung harus tahu semua gitu kan. Lah ini kan sudah suasana kebalik, makanya
dambaan dari leluhur, saya menyampaikan pula bahwasanya dambaan dari leluhur, demokrasi ini semestinya lebur dan terganti oleh sistem monarki ya. Monarki inilah nanti yang bisa menjadi panutan yang sungguh-sungguh, jangan sampai monarki abal-abal. Artinya monarki abal-abal ini jangan sampai yang tidak memiliki trah, yang tidak memiliki wahyu, kumowani memegang panguasaning negara, panguasaning desa. Ini nggak boleh. Kalau dulu ya, yang namanya pilihan lurah saja itu kan ada daru jatuh ya kan. Kalau daru jatuh ya itu yang dipilih lah. Kalau sekarang nggak ada lah. Karena apa? Nomor piro, wani piro, NPWP sekarang. Kamu lurah ya nomor berapa? Kamu DPR ya nomor berapa? Lalu wani piro, berani berapa kamu ngasih saya gitu loh. Lah ini sudah koplak atau zaman koplak kalau kasarnya ngomong itu ya zaman gemblung gitu lah. Lah ini hukum yang ngowaih niat dari niat Pancasila, melaksanakan Pancasila menjadi niat sekarang negara maju dan sebagainya, sehingga sudah ngowaih niat ya zaman edan atau zaman gemblung. Saya rasa demikian Mas Joko. Nggih, matur nuwun niki pun kathah sangat wedharan saking panjenengan. Matur nuwun bilih saged dados pepadang dumateng para pamirsa sedaya. Cekap rumiyin alam-alaman dalu punika kanthi atur salam mulia, salam mulia, rahayu, 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 rahayu. Sirap